Yang berikut meningkatkan nilai perusahaan. Ini sudah dikatakan di Martani ya, bahwa kalau di akuntansi kita catatnya 0, tapi kalau pajak dilakukan revaluasi itu bisa 2 miliar. Kalau aturan lama itu kena 10%, ya. Aturan lama kena 10%. Kalau aturan baru hanya 2016 ya, ini sudah di pertengahan, jadi tinggal 6 bulan. Kalau kita terapkan ya PMK nomor 191 tahun 2016 itu hanya 6 bulan, ya 2015 sorry. Yang berikut menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah dasarnya Bapak Ibu lihat satu beda antara perusahaan dengan fiskus. Penyebab perbedaan itu banyak, salah satunya di penyusutan, ya ada di HPP, ada di biaya-biaya, ya kita tidak sadar di HPP atau pokok penjualan itu kita tidak sadar. Metode yang kita gunakan ada 3 kan kalau di standar akuntansi itu ya. Bapak Ibu sudah tahu loh, ada FIFO, LIFO dan FP kan di situ. Ternyata masuk ke undang-undang pajak yang boleh cuma 2, ada FIFO dan ada FP. Rata-rata perusahaan itu suka menggunakan LIFO. Mengapa? Kalau dia gunakan LIFO, HPP-nya tinggi. Kalau HPP-nya tinggi, labanya kecil. Labanya kecil, pajak kecil. Itu yang disukai oleh wajib pajak. Tapi masuk ke undang pajak nanti dulu. Kalau Anda sudah gunakan LIFO, jangan. Undang-undang pajak yang boleh cuma 2, FIFO dan FP. Maka kalau Anda sudah gunakan LIFO, ubah ke FIFO supaya sesuai dengan undang-undang pajak, gitu. Makanya seorang akuntan sebaiknya harus merangkap jadi konsultan pajak. Bapak Ibu tahu, yang buat ini siapa? Orang akuntansi kan. Dia ngerti betul bagaimana cara menghitung HPP menggunakan LIFO. Jika dia tahu jangan harus pakai LIFO. Gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu mau jadi konsultan pajak, silakan. Ya, syaratnya mudah aja kan. S1 fotokopi jasa bayar sekian juta sudah dapat USKP. Ya, nah itu dibagi 3. Ada A, ada B, dan ada C. Ya, A itu untuk perorangan, B itu untuk badan, dan C itu pajak internasional. Ini kebetulan alumni kami itu sudah C. Bu Suartini ya, ini alumni dari Uber, sudah jadi konsultan pajak, sudah lulus sampai C. Ya, sama ya. Jadi ada beberapa alumni Uber yang sudah jadi konsultan pajak ya, kalah dosennya sekarang itu. Ya, mereka sudah punya kantor sendiri. Tapi bagus juga, mereka sering gandeng kami gitu. Kami gunakan di sini untuk jadi instruktur driver. Gitu. Ya. Nah, yang berikut, ada satu lagi. Nah, kalau kita jadi konsultan pajak, ini saya kutip dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan kemarin di Jakarta ya. Teman-teman itu ada cerita di Jakarta. Dia mengatakan bahwa profesi akuntan itu harus memenuhi 3 pilar. Yang pertama itu pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi. Saya pikir konsultan pajak pun sama, ya. Pendidikan sama, dia harus kuliah dulu, ya, dia harus kuliah dulu. Harus mendapatkan ijazah S1. Setelah itu baru dia mengikuti pelatihan, cari pengalaman. Kalau Western bicara yang tertentu, ya, saya hanya menunjukkan dari sisi pengalaman saya. Jadi saya sebagai praktisi di akuntansi, saya mempunyai beberapa pengalaman yang mungkin bisa di-share untuk teman-teman yang di sini. Oke, kebijakan mengenai revaluasi dan tax amnesty itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ya. Jadi kalau yang untuk revaluasi aset ini, klien saya itu banyak yang santai-santai saja, tidak dipikir. Tapi kalau yang untuk pengambilan pajak ini mereka berdoa cepat kuat, ayo keluarkan undang-undang. Itu sangat berbeda sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, ya itulah. Jadi memang ini adalah suatu bisa dipajak yang sangat berbeda. Sudah bisa dipajak, tetapi di dalam prakteknya itu sangat berbeda. Jadi kalau yang revaluasi aset sedikit bahkan dipaksa, seperti untuk kelompok BUMN itu dipaksa oleh Menteri BUMN untuk melakukan revaluasi aset. Jadi itulah. Kalau yang untuk swasta sama sekali nggak ada yang tertarik untuk program revaluasi aset. Jadi BUMN ini dipaksa, ya, karena ada beberapa
kendala di sana. Ya. Ini saya mulai dari manfaat dulu. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh dahulu. Saya hanya menyoroti terutama yang nomor 2 gap karena tadi ada pertanyaan. Memang ini sebetulnya kalau manfaat daripada evaluasi aset itu terkait dengan debt ratio. Karena kalau nggak salah nanti mungkin pajak atau peraturan pajak akan keluarkan bahwa terkait dengan bunga. Jadi bunga yang bisa diakui di dalam aturan atau yang bisa digunakan sebagai pengurangan pajak itu adalah yang 4 kalinya. Ya. Jadi kalau sudah di atas 4 kali maka bunga tidak bisa diakui. 4 kali. Nah, itu baru bermanfaat bagi manusia aset. Itu baru bermanfaat. Jadi kalau utang perusahaan itu bunganya tinggi, maka yang bisa diakui itu hanya yang 4 kalinya. Jadi selisihnya tidak diakui. 4 kali. Tapi kebijakan itu masih belum dikeluarkan, masih di dalam prosesnya. Tapi menurut beberapa teman-teman dari pajak, ini kalau dikeluarkan baru bermanfaat dari manusia aset ini. Terkait dengan debt baru bermanfaat. Nah, ini yang terkait dengan 18 tadi ada pertanyaan juga mengenai saham bonus ya. Jadi ini ada juga pengalaman bahwa suatu perusahaan sudah melakukan evaluasi aset, sudah bayar pajaknya, nah, dia berharap, ya, pemegang saham ini berharap untuk bisa dijadikan saham bonus, untuk dijadikan saham bonus, sudah dibayar pajaknya. Terus akhirnya menulis surat kepada Dijen Pajak atau suratnya, betul saya sudah berada di sini di dalam perusahaan. Nah, oleh Dijen Pajak silahkan membagi sebagai saham bonus. Itu surat dari kantor pajak. Itu kira-kira bulan Februari tulis surat. Karena Januari dilakukan revaluasi aset, kemudian dimasukkan ke dalam rangka Desember, akhirnya ketemu dia sudah bayar pajaknya. Bulan Desember dia lakukan revaluasi aset, kemudian dia bayar pajaknya. Nah, diskusi dengan akun ini termasuk dari Big Four. Nah, waktu diskusi sudah diberitahu dan bisa dijadikan saham bonus. Tapi si pemegang saham ini menyuruh direksinya, tolong dibuatkan surat ke kantor pajak. Bikin surat ke kantor pajak, ke Dirjen Pajak langsung. Nah, memang di dalam surat di peraturan perpajakan kan belum dijadikan saham bonus. Nah, boleh. Tapi kalau terus kemudian diaplikasikan ke dalam untuk komersil kan tidak bisa. Ya. Karena selisih kembali aset kan masuk kelompok OCI, pendapatan komprehensif. Ya, kalau sisi akuntansi ya berkurangnya karena dijual atau karena terjadi penurunan nilai. Jadi tidak bisa kemudian bilangnya itu karena dijadikan saham bonus, tidak bisa. Makanya pertentangan. Surat pajaknya boleh dari pajak jabatannya boleh dijadikan saham bonus. Akhirnya kelainan dengan akta publiknya. Akta publik, kalau Anda tetap mau menjadikan sebagai saham bonus silahkan. Tapi saya kasih opini qualified. Dan kebetulan juga notarisnya karena di dalam salah satu undang-undang PT di dalam satu pasal itu bahwa saham bonus boleh berasal dari lain-lain. Dia dipakai yang itu lain-lain. Waduh, itu official bill. Ya, dari sisi notaris silakan nggak apa jadi saham bonus. Saya tinggal ketik aja. Itu surat dari pajak juga membolehkan sebagai saham bonus. Tapi akta publiknya mengatakan tidak bisa, pesakannya tidak bisa. Jadi kalau Bapak memilih modal revaluasi, maka harus mengikuti aturan revaluasi. Harus dan tidak jadikan saham bonus. Jadi rame itu. Ya, tetap direksi, pemegang saham menginginkan saham bonus supaya sahamnya bisa naik lebih banyak.
Ya akhirnya dia dengan segala macam kita bikin proofs tapi tanpa dihadiri oleh notaris, pokoknya di belakang layar, itu kan, di belakang layar. Jadi tanpa melibatkan akuntansi, tanpa melibatkan laporan akuntansi. Ya silahkan kalau seperti itu. Tapi seperti itu tidak diterima oleh notaris karena menjadi tidak sah. Itu yang terjadi. Ya. Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan bonus, itulah yang terjadi. Jadi itu repot. Pajak membolehkan sebagai saham bonus, tapi di dalam aplikasinya, di dalam implementasi untuk menjadikan saham bonus sangat tidak mungkin. Bertentangan sekali dengan akuntansi. Jadi akta publiknya membolehkan. Silakan menjadi saham bonus, tapi saya kualifikasi seperti ini. Karena sudah kualan akta publiknya desakan dari bukan saham kualan. Ya tidak apa-apa, silakan Bapak lakukan itu sebagai saham bonus, silakan. Tapi saya berpegang opini saya kualifikasi. Saya buka untuk sesi pertama ini, ya. Sesi pertama 5 pertanyaan. Saya Dian Prapanca dari Semen Indonesia. Saya tertarik mengenai revaluasi aset. Mengingat analisa kami ada penasihat maupun negosiasi umurnya lebih dari 20 tahun. Dari 20, 40 sampai 50 tahun. Kalau dinilai bukan ya nilainya 0, sudah lama. Tapi kadang sih bagus ada jalan bangunannya itu produksi. Nah, yang saya tanyakan pertama penyusutan berdasarkan undang-undang perpajakan kan maksimal untuk manfaat 20 tahun. Nah, kalau untuk di atas 20 tahun bagaimana tarif penyusutannya? Terus yang kedua, apakah ada kriteria umur maksimal bangunan yang bisa dilakukan revaluasi aset? Untuk yang ketiga, berdasarkan nilai ekonomis, tolong dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan kerugiannya. Menurut bapak-bapak itu, apakah sebaiknya kami melakukan revaluasi aset atau tidak? Mengingat bangunnya sudah tua-tua, tapi masih berfungsi ya. Terima kasih. Ada 2 hal yang ingin saya pertanyakan. Pertama adalah tentang masalah penyusutan. Penyusutan selama ini dalam undang-undang perpajakan itu kan hanya menjelaskan tentang masalah aset tetap dengan bangunan. Tapi dalam prakteknya bahwa usaha itu kan tidak hanya bergerak dalam hal tersebut. Ada yang namanya kita mengenal namanya aset biologis juga. Nah, untuk masalah aset biologis tersebut kira-kira kita akan menerapkannya dengan menggunakan apa? Sedangkan undang-undang perpajakan aja tidak pernah menyebutkan tentang masalah aset biologis tersebut. Yang kedua, saya tertarik terhadap permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Agus tentang masalah revaluasi aset, bahwa salah satu perusahaan yang ditangani oleh beliau dalam aturan PSHK itu tidak bisa untuk masalah pengakuan terhadap saham bonusnya. Sedangkan di Undang-Undang Notaris, Undang-Undang PT juga diperbolehkan dan dari pajak itu juga diperbolehkan. Di sini sangat ada bias sekali antara PSHK dengan aturan yang ada, dengan undang-undang yang ada. Kira-kira kalau kami dalam awamnya akan bukan bahasanya bukan mengikuti, tapi dua komponen tersebut kira-kira kapan bisa bersinergi? Terkait dengan pertanyaan yang mungkin di awal juga ditanyakan sama salah satu peserta, kira-kira antara PSHK dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kapan kira-kira bisa bersinergi? Mana yang harus mengalah? Apakah PSHK-nya yang akan menambah terhadap tentang masalah pengakuan bahwa revaluasi aset tersebut itu bisa difungsikan terhadap saham bonus, atau mungkin undang-undang PT yang perlu dilakukan yang namanya revisi, dan undang-undang perpajakan juga perlu dilakukan yang namanya revisi mengakui ketentuan dari yang namanya PSHK. Itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Mas Kapolri. Pak Bayangkara, Bapak menanyakan tentang PP 46 tahun 2013 ya. Dan memang awalnya pada saat PP ini belum disahkan
disahkan, itu memang ada protes dari wajib pajak itu sangat keras, terutama UKM ya, yang modalnya sangat kecil, sehingga mereka menganggap bahwa kalau undang-undang ini diterapkan maka ya, sangat memberatkan bagi UKM. Ya. Nah, pada saat itu aturan diterapkan bahwa jika wajib pajak atau pengusaha itu omsetnya kurang dari 4,8 miliar, maka mereka akan dikenakan pajak 1% dari omset. Dan sebaliknya, kalau wajib pajak tersebut omsetnya di atas 4,8 miliar ke atas, itu sudah kena 25% dari laba. Ya. Nah, yang Bapak tanyakan PP ya, nomor 46 ya, tahun 2013 atau Menteri Keuangan tahun 2013 itu sangat memberatkan wajib pajak. Karena apa? Di satu sisi mereka belum tentu dapat untung, tetapi pajaknya harus bayar. Nah, itulah aturan Pak, dan kita tidak bisa menghindar dari aturan tersebut. Saya pada saat penyusunan draft itu saya diundang kebetulan waktu itu untuk ikut sosialisasinya saat itu. Saat itu sangat banyak wajib pajak yang memprotes bahwa mereka pada sesungguhnya tidak siap. Dan pada saat itu dijanjikan Pak, akan ditinjau kembali apakah WP ini diterapkan atau tidak. Tapi kenyataannya tetap diterapkan, sehingga banyak wajib pajak yang omsetnya kurang dari 4,8 itu harus kena pajak. Di sisi lain, jika mereka memberi jasa, mereka juga akan dikenakan tarif 2%. Jika tadi dikatakan bahwa 3% iya, dan ini kita tidak bisa hindari karena itu adalah aturan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Gitu. Itu tidak bisa dihindari Pak, karena ini sudah aturan, karena sudah ditetapkan dan wajib pajak harus taat pada aturan tersebut. Ya. Nah sekarang tinggal apakah wajib pajaknya mau jujur atau tidak berkaitan dengan omsetnya Pak. Ya, kita kadang-kadang itu kan omset kita turunkan. Ya, mudah-mudahan tidak ada orang pajak di sini ya. Kebanyakan wajib pajak itu kan menurunkan omsetnya supaya pajaknya kecil, ya Pak ya. Atau kadang-kadang ada wajib pajak yang juga agak nakal, omsetnya 4,8, tapi dia laporkan omsetnya 4 miliar. Tujuannya apa? Dia kena 1%. Jadi tinggal kita lihat, ya, kalau wajib pajak yang omsetnya di atas 4,8 dan dia menurunkan ini, maka dia pajaknya lebih ringan karena dia akan turunkan omset itu. Ya, nah ini kan harus ada kejelian atau ada yang kejelian dari pihak Fiskus untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk omset setiap wajib pajak. Karena kita tahu banyak wajib pajak itu yang menurunkan omset dan ini tidak bisa dihindari Pak. Kalau untuk UKM 1% itu harus kena. Memang ini tidak adil Pak. Tidak adil. Karena apa? Belum tentu modal mereka ini adalah modal sendiri. Bisa jadi pinjam dari bank. Di satu sisi mereka harus bayar bunga bank, di sisi lain mereka harus bayar pajak. Nah ini yang memberatkan UKM. Tapi kita tidak bisa menghindar karena ini sudah aturan, gitu Pak. Dan untuk pemberian jasa pun sama. Jasa yang diberikan itu akan dipotong pajak 2%, ya, 2%. Cuman jasa yang diberikan kadang-kadang kalau kita jasa itu kepada swasta dan swasta ini bukan sebagai tidak punya EPWP tapi dia tidak sebagai PKP, itu kadang-kadang tidak dipotong pajak Pak. Tapi kalau kita gunakan dana dari APBN atau APBD, itu pasti mau tidak mau jasa apapun yang kita lakukan pasti dipotong pajak itu. Ya, itu untuk Pak Bayangkara. Karena insentif untuk wajib pajak yang jujur Pak ya, dalam rangka tax amnesty ini Pak ya. Kalau saya sih, ini usulan saya Pak, mungkin dari Polri ini juga ada yang bisa menambahin. Kalau saya usulan bahwa bagi BP yang tidak melakukan tax amnesty, berarti kita anggap dalam tanda kutip sebagai BP yang jujur Pak. Ya. Nah, kalau yang jujur diberi insentif tidak akan diperiksa selama mungkin 5 tahun. Jadi tidak diperiksa. Jadi kita menganggap jadi si BP tadi karena tidak melakukan tax amnesty, berarti dia sudah tidak punya aset lagi yang untuk diampunkan kan Pak ya. Berarti dia sebetulnya sudah jujur gitu. Masih gambar kutip ya. Jadi mungkin bisa diberi insentif tidak diperiksa selama 2 tahun. Tapi memang harus ada ketentuan apabila memang ditemukan bukti lain maka juga bisa diperiksa. Kira-kira begitu kalau pendapat saya Pak. Monggo mungkin ada form atau teman-teman di sini yang bisa menambahi gimana sih ini. Karena memang
programnya mumpung belum selesai Pak, belum digedok jadi undang-undang, jadi masih mungkin untuk ditambahin. Ya sudah, itu memang suatu hal yang berbeda, sehingga kalau mau menyamakan tadi juga di sesi pertama sudah ada dari luar bertanya gimana cara mempersempit perbedaan ini. Ya, mempersempit perbedaan ini memang aturan yang lama memang harus dirubah untuk disesuaikan dengan standar akuntansi yang berubah. Bisa begitu kan. Sekarang ini peraturan perpajakan masih menggunakan PSAK tahun 94 yang belum mengenal mengenai masalah model evaluasi. Ya. Terus kemudian undang-undang PT-nya mungkin juga harus ditambahi bahwa yang disebut dengan lain-lain itu yang bagaimana, karena itu sangat luas. Bagaimana lain-lain itu bisa juga berasal dari tadi, berasal dari sistem kembali. Bisa, kalau menurut pandangan lokal karena lain-lain harusnya lebih detailkan di notaris atau lebih di undang-undang PT itu harus dijelaskan. Mungkin yang boleh berasal yang disebut lain-lain adalah ABCDE. Jadi ini memang perbedaan harus diperpendek atau dihilangkan sama sekali sehingga jelas semua. Jadi kira-kira gitu. Mungkin saya menambahi tadi mengenai aset biologis sebagai informasi, IAI sudah menerbitkan SHK nomor 69 ya, terkait dengan aset biologis. Ya. Memang negara Indonesia ini adalah negara agraris, ya, jadi pertanian sama peternakan itu kan sesuatu yang mendominasi. Tapi aneh, kita tidak punya SHK-nya untuk menghitung penyusutan tanaman kopi. Selama ini PTP mempunyai patokan sendiri kalau kopi itu adalah umur produksinya 20 tahun. Terus kemudian kalau untuk peternakan sapi terutama sapi indukan bukan sapi potong, itu tuntutannya adalah keterangan bebas pajak itu akan diberikan jika ya wajib pajak mengajukan permohonan kepada kantor pelayanan pajak setempat, ya itu jika memberikan yang harus dipenuhi dengan beberapa persyaratan, ya Pak ya. Jadi tidak semua UKM itu bisa bebas, ya Pak. Tapi harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi itu Pak ya. Jadi SKB boleh, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Tapi memang di dalam mengurus SKB juga tidak mudah ya Pak. Kalau bisa dipersulit nggak paling mudah, kadang-kadang seperti itu ya. Saya pengalaman saya itu, saya tahu dana pensiun saya ngurus SKB-nya Pak. Itu wah, kalau di aturan dana pensiun itu bebas pajak dengan melampirkan surat SKB dan keterangan bebas pajak. Tapi pada saat kita ngurus persyaratan kita sudah lengkap, terus dimintai A, B, C dan seterusnya, selalu kurang, gitu Pak. Tapi satu saat saya pernah, ya agak kesal juga. Nah ini kalau kita pun aturan sudah seperti ini, yang ditanyakan bagaimana dana dari Grapen ini digunakan untuk apa saja, memang ada aturan di situ. Dan awalnya berapa? Akhirnya apa? Saya bawa kan petugas Dapen, pengurus Dapen. Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, karena saya bukan pengurus Dapen. Saya ngajak semua ke kantor pajak menemui kepala kantornya, dijelaskan baru SKB-nya bisa keluar. Itu pun 2 minggu lagi Pak. Oke, terima kasih Pak. itu ada orang-orang yang memang jeli melihat sesuatu ada kebijakan baru. Jadi kalau dia jeli, yaitu dia bisa memanfaatkan setiap undang-undang atau peraturan yang baru. Jadi yang terkait dengan sunset policy yang dulu itu memang banyak digunakan untuk menumpangkan aset yang belum ada. Jadi dia mungkin masuk ke terbiasa uang tunai dimaksud diampunkan sekalian, walaupun itu belum ada, ya. Termasuk saya juga tadi waktu itu dulu saya kok merasa kayak kalau goblok. Tapi itu memang betul, Pak. Ini kemungkinan akan terjadi begitu, Pak. Dia lebih baik sekarang diampunkan, wis aset yang masih dalam angan-angan itu diampunkan dulu, sehingga nanti kalau dia ada pendapatan di kemudian hari, dia terus kemudian dia beli aset, dia bisa menunjukkan kantor pajak. Loh, saya beli aset ini dari penjualan emas ratakan 5 kilo yang kemarin sudah diampunkan, sudah selesai. Nah ini memang itulah penumpang gelap, tidak bisa dihindari Pak.
Ini bukan perlu panggilan yang nggak bisa dilihat. Dengan inilah masalahnya. Jadi tadi Pak Saman juga katakan bahwa GP itu harus jujur. Ya, kalau semua orang jujur mungkin tidak perlu ada data ya, tidak perlu ada aturan, semua sudah jujur. Tapi tidak bisa menjadikan jujur semua, Pak. Jadi perlu panggilan pasti ada. Ya, ada dia masuk emas 10 kilo di dalam laporan SPT yang dihapuskan. Dia cuma bayar 1% atau 2%, tapi dia sudah aman. Untung pasti. Atau beli tunai 1 triliun sekalian, selesai sudah. Sama pajak tidak diminta isinya, hanya diminta laporan. Seperti bayar, enak juga. Aman itu Pak. Terus kemudian Pak ditanya mengenai masalah tadi kenaikan ya, vertikal itu tidak termasuk, jadi tidak termasuk dalam kelompok reklamasi itu. Jadi kalau ada naik itu merupakan suatu keuntungan. Pertanyaannya dia Pak. Saya pikir untuk sesi ini kita kasih pas dulu untuk Pak Saman, Pak Sugeng, yang konsultasi tentang kurang lebihnya saya sebagai pembaca mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya